Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitsa Widi Nur Ainilisanti, NPM 1721210005, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Siliwangi. Di video kali ini saya akan praktek mengajar untuk ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran microteaching. Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas. Disilahkan. Luar biasa semangat ya. Sudah berdoa. Siapa yang hari ini tidak hadir? Wow, hadir semua ya hari ini. Luar biasa. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas sedikit mengenai materi minggu lalu. Nah, anak-anak, minggu lalu itu Ibu sudah membahas mengenai materi tes deskripsi. Ada yang masih ingat materi tes deskripsi itu apa? Baik, jika masih lupa, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian tes deskripsi. Tes deskripsi merupakan teks yang menggambarkan objek, tempat, peristiwa sehingga pembaca bisa merasakan secara langsung apa yang disampaikan di dalam teks tersebut. Sudah mengerti anak-anak? Tadi Ibu sudah mengulas sedikit mengenai pengertian tes deskripsi. Di dalam tes deskripsi juga terdapat struktur tes deskripsi. Ibu akan tayangkan struktur tes deskripsi. Yang pertama ada judul, yang kedua ada kalimat topik, yang ketiga ada deskripsi, dan yang keempat ada simpulan. Anak-anak sudah mengerti mengenai tes deskripsi? Jika sudah, mari kita mulai materi yang baru untuk pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kompetensi dasar 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan di dalam cerita pendek yang dibaca atau yang didengar. Kemudian ada 4.6, yaitu mengungkapkan pengalaman atau gagasan yang berbentuk cerita pendek yang memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai, yang pertama, peserta didik harus menjelaskan secara lengkap pengertian teks cerita pendek. Jadi, anak-anak harus bisa menjelaskan pengertian dari teks cerita pendek. Yang kedua, menjelaskan secara lengkap struktur teks cerita pendek. Selain pengertian, anak-anak juga harus menjelaskan struktur teks cerita pendek, ada apa saja. Dan yang ketiga, anak-anak harus bisa menjelaskan atau menganalisis teks cerita pendek yang berdasarkan struktur teks cerita pendek yang dibaca. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai pada hari ini, yang pertama harus mengetahui apa pengertian teks cerita pendek. Pengertian teks cerita pendek merupakan cerita yang berbentuk prosa atau fiktif yang di dalamnya menceritakan suatu tokoh dengan berbagai konflik dan penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Itulah pengertian dari teks cerita pendek. Selanjutnya ada struktur teks cerita pendek. Di dalam cerita pendek juga ada struktur teks cerita pendek. Apa saja struktur teks cerita pendek? Ada yang tahu anak-anak? Jika tidak, Ibu akan menjelaskan mengenai struktur teks cerita pendek. Struktur teks cerita pendek yang pertama ada abstraksi, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada komplikasi, yang keempat ada evaluasi, yang kelima ada resolusi, dan yang terakhir atau yang keenam ada koda. Itulah yang terdapat pada struktur teks cerita pendek.
Setelah mengetahui poin-poin yang terdapat di dalam struktur teks cerita pendek, Ibu akan menjelaskan mengenai poin-poin tersebut. Yang pertama ada abstraksi. Apa yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi merupakan gambaran awal di dalam cerita yang akan diceritakan. Di dalam cerita pendek, abstraksi boleh ada atau tidak. Struktur teks cerita pendek yang kedua ada orientasi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Jika belum, orientasi merupakan gambaran yang berhubungan dengan waktu, suasana, atau tempat yang terdapat di dalam cerita pendek. Selanjutnya ada komplikasi. Di dalam komplikasi terdapat hubungan sebab akibat. Di dalam komplikasi juga watak di dalam cerita pendek mulai muncul. Selanjutnya ada evaluasi. Di dalam evaluasi sudah terdapat konflik, namun sudah ada solusi yang ada di dalam cerita pendek. Selanjutnya ada resolusi. Di dalam resolusi sudah terdapat solusi yang ada di dalam cerita pendek. Solusi tersebut dapat menyelesaikan konflik yang ada di dalam cerita pendek. Struktur yang terakhir ada koda. Apa yang dimaksud dengan koda? Pasti anak-anak sudah mengetahui apa itu koda. Iya, betul. Koda merupakan amanat atau pesan yang disampaikan pada pembaca. Biasanya di dalam cerita pendek terdapat amanat atau pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Setelah anak-anak sudah mengetahui tentang pengertian teks cerita pendek dan struktur teks cerita pendek, mari kita lanjut mengenai analisis teks cerita pendek yang berhubungan dengan struktur teks cerita pendek. Tidak konsisten. Terdengar bunyi alarm begitu keras mengusik tidur Agus yang begitu terlelap. Dia mengeliat menahan rasa kantuk, kemudian dia membuka matanya secara perlahan. Oh Tuhan! Agus terkejut melihat jam ternyata pukul 7 pagi. Dia langsung bergegas menuju kamar mandi, kemudian dia mandi dan merapikan diri lalu tancap gas untuk pergi ke kantor. Sesampainya ia di kantor, dia sudah terlambat menghadiri meeting yang diajukan dari jam biasanya, karena bosnya akan segera pergi ke luar negeri. Maaf Pak, saya boleh masuk? Tanya Agus pada bosnya yang sedang memimpin meeting. Ya silakan duduk Gus, tapi maaf, hari ini proyekmu digantikan oleh Rian. Tapi kenapa Pak? Saya hanya terlambat sebentar. Ini bukan masalah sebentar atau lama. Kita di perusahaan ini para pekerja profesional. Proyek itu dari dulu saya percayakan sama kamu, tapi kamu ternyata tidak bisa konsisten. Meskipun telat sebentar, ada di antara temanmu yang bisa memberi ide bagus untuk proyek itu. Jadi, maaf sekali lagi, sudah bagus kamu tidak saya keluarkan dari tim. Jelas bosnya dengan tegas. Langsung seketika Agus terdiam dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Setelah meeting selesai, Agus pergi menuju meja kerjanya. Kamu kenapa hari ini, Gus? Sampai telat seperti ini, tak seperti biasanya. Ini salahku, Dev. Aku begadang semalam nonton bola tim kesukaanku sampai larut malam. Sampai-sampai aku lupa kalau ada proyek penting dan seharusnya menguntungkan bagiku. Makanya kamu harus mengutamakan profesi daripada hobi, sambung Devi sedikit menasehati. Setelah Ibu menceritakan teks cerita pendek, Ibu akan menampilkan penggalan-penggalan teks cerita pendek dan nanti anak-anak harus menjawab secara bersama apa itu penggalannya, termasuk ke dalam koda, termasuk ke dalam orientasi, dan lain sebagainya. Mari kita diskusi bersama-sama.
Di samping sudah ditampilkan penggalan teks cerita pendek. Anak-anak, ada yang tahu itu penggalan teks cerita pendek termasuk ke dalam struktur di dalam poin apa? Ya, itu adalah poin abstraksi. Mengapa abstraksi? Karena di dalam poin atau penggalan teks tersebut terdapat gambaran awal di dalam teks cerita pendek. Selanjutnya ada penggalan teks cerita pendek yang terdapat di samping ibu merupakan penggalan yang termasuk pada orientasi. Mengapa orientasi? Karena di dalam penggalan tersebut ada waktu yang ada di dalam teks cerita pendek. Anak-anak, ada yang tahu ini penggalan termasuk ke dalam struktur teks cerita pendek poin apa? Iya betul, sudah mengerti ya, ini adalah poin komplikasi. Kemudian ini penggalan teks cerita pendek pada poin resolusi. Dan yang terakhir ini adalah yang ditampilkan oleh ibu termasuk pada struktur teks cerita pendek apa. Pasti anak-anak sudah mengetahui ini adalah penggalan pada struktur teks cerita pendek bagian apa. Ya, tentunya ini merupakan kode yang di dalamnya terdapat pesan atau amanat yang disampaikan di dalam teks cerita pendek. Inilah evaluasi pembelajaran pada pertemuan hari ini. Analisis salah satu teks cerita pendek dengan memperhatikan strukturnya. Selamat mengerjakan. Setelah mengetahui pengertian, struktur, dan analisis teks cerita pendek yang memperhatikan dengan struktur teks cerita pendek, anak-anak sudah menempuh tujuan pembelajaran yang dicapai pada hari ini. Pada pembelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan materi mengenai teks cerita pendek? Jika tidak ada, anak-anak harus tetap belajar mengenai teks cerita pendek. Minggu depan, Ibu akan membahas mengenai aspek kebahasaan teks cerita pendek. Tetap belajar di rumah dan jaga kesehatan. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, setelah menonton video praktek mengajar untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran mikro, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.